1999. Begitu juga dengan kode etik jurnalistik, kami butuh masukan dari Bapak Ibu semua, butuh saran dan kritik yang membangun, bahkan bisa kalau memang ada pedis untuk kami bisa berbuat lebih baik. Mudah-mudahan bisa kami dapatkan dari Bapak Ibu, dan kami berterima kasih telah hadir di tempat ini karena ini hari Kamis, masih hari kantoran ceritanya. Beliau mengecek semua peralatan penunjang kegiatan jurnalistik, lihat kantor redaksi. Itulah kenapa kita disebut lolos verifikasi secara faktual, agar faktanya memang ada kantor redaksinya, bahwa media ini bukan media abal-abal. Gampang banget Bapak Ibu mendirikan media online saat ini di era kebebasan pers, tetapi sangat tidak gampang menjalankan operasionalnya setiap hari, terutama menemukan SDM berkualitas. Forum ini di mana pewarta ini sedikit mengalami gangguan pada brandnya. Kenapa? Karena ketidakmampuan perusahaan media memisahkan antara urusan peliputan dengan urusan bisnis. Nah, ini saya pikir Pijarnus harus perhatikan, dan harapannya kami melihat Pijarnus sudah memiliki infrastruktur yang bagus, sehingga ya memungkinkan dan menjadi sebuah optimisme Pijar menjadi pelopor media yang betul-betul profesional. Jadi kita tidak menginginkan profil wartawan itu menjadi penjual berita. Nah, makanya kita dia menjadi kekhawatiran kita. Artinya mencari berita. Nah, harapannya pewarta kita juga bisa memiliki insting itu, mencari berita. Dan ini yang bergeser. Kami melihat lebih banyak pragmatismenya, cenderung berpihak kepada mitra yang bisa pesan advertorial. Ini yang terus terang kami sesalkan dan betul-betul khawatirkan ya terhadap ekosistem industri media. Buat saya, apapun namanya, Pijar ini perusahaan. Namanya perusahaan itu butuh bensin untuk menggerakkan ini perusahaan. Nah, sekarang kalau kita bertanya apa sih yang menjadi produksi daripada Pijar, tentu berita. Cocok tadi dibilang Adinda, kita publik ini enggak kenal itu sertifikasi dan non sertifikasi. Biarlah PNS itu bicara dengan sertifikasi. Yang penting sesuai dengan kebutuhannya konsumen. Nah, saran saya adalah mudah-mudahan Pijar ini sudah punya perencanaan bisnis yang baik. Sebab kalau itu tidak ada, maka Pijar ini akan berjalan tanpa arah. Karena kadang-kadang memang tadi yang sudah dibahas bahwa kadang itu kalau wartawan orang pasti lain ya para kenapa wartawan lagi. Nah, alhamdulillah kalau Pijar ini menurut mindset saya ini, pemikiran saya bahwa orang-orang dari Pijar ini tidak ada persoalan ya. Artinya saya anggap sudah sesuai lah di jalurnya. Meskipun enggak, alhamdulillah justru Pijar ini harus memberikan menjadi parameter atau menjadi percontohan bagi media-media yang lain untuk bisa bahwa seperti inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang jurnalis ya. Jadi saya sudah mengikuti sudah cukup lama, alhamdulillah baiklah, kesan saya terhadap Pijar ini baik. Cuma memang kita ini kalau mau berubah, kalau mau meningkat, berarti harus kita menerima berbagai saran seperti itu tentunya. Jadi kalau kita mau menutup diri, berarti kita tidak akan berkembang. Ya, jadi ini kita hadir di sini bagus sekali, meskipun kita di sini tidak sampai ratusan orang, tapi bermuat sekali kita punya ide-ide dari teman-teman, ya dari bapak-bapak yang ada di sini. Bisa, kebetulan saya pernah kursus atau ikut terlibat di Tempo, khusus kepenulisan bahasa dan jurnalistiknya. Kualitas berita Pijar bagi saya itu tidak semenarik apa yang seharusnya Pijar. Pertama,
Misalnya ini berita terakhir soal pensiunan yang melakukan tindakan pencabulan. Dari segi berita judul, pertanyaan saya kenapa syarat pensiunan PNS? Dia kan tidak melakukan itu pada saat dia menggunakan profesi pensiunan, ya kan? Itu pilihan kategori yang mungkin ditulis oleh wartawan, mungkin harus bisa difilter lagi. Begitupun dengan teman-teman wartawan yang terlibat di Pijar ketika menulis berita, usahakan menghindari opini atau pendapat pribadinya. Misalnya kayak kemarin tadi saya dapat ada pernyataan seperti ini. Setelah itu pelaku melakukan aksi bejatnya. Pilihan kata aksi bejatnya ini siapa yang mengeluarkan? Begitu. Ini kan berita bukan opini. Jadi menurut saya kacau ini kalau wartawan menulis begini karena dia mencampur adukan antara berita dengan opini sendiri, opini si wartawan. Terus yang ketiga, saya masuk ke konten karena ini pers. Kemudian soal wawancara di beberapa banyak, ini bukan cuma di Pijar sih, beberapa di media baru pun biasanya kalau teman-teman wartawan melakukan wawancara itu nyaris apa yang dikatakan narasumber itu di copy paste betul-betul 100% begitu. Padahal setahu saya di bidang jurnalistik itu ada di kebebasan seorang wartawan untuk mengubah redaksi itu sepanjang tidak merubah makna. Actually, secara keseluruhan tidak ada komplain untuk Pijar News dan kita bangga punya media digital yang terverifikasi dan bisa menjadi pilot project mungkin. Ya, saya beberapa kali ikut sebagai saksi ahli dalam pengadilan di beberapa kejaksaan ketika kasus-kasus hoax. Saya selalu sebut Pijar News sebagai contoh. Ya, saya selalu testimoni. Dia adalah pers yang seperti dia depan di Pijar News yang punya verifikasi di Dewan Pers dan sebagainya. Ya, promosi sekaligus memberi contoh ya. Ya, tidak ada komplain secara keseluruhan. Tapi bagus sekali adik tadi memberi masukan kepada tim Pijar News terkait pemisahan fakta dan opini, penggunaan bahasa, diksi dan sebagainya yang bisa multi interpretasi seperti itu. Ya, tentu saya sangat mengapresiasi Pijar News baik dari eksistensinya sebagai media yang akurat dan independen, juga sebagai media yang banyak bekerja sama dengan instansi kami khususnya di program studi jurnalistik Islam. Saya banyak berterima kasih kepada Kakanda Alfiansa yang ya betul beliau ini ya guru lah, senior guru kalau dalam hal jurnalistik ya. Ilmunya banyak menurun dari saya dan saya rajin pula transformasi lagi ke mahasiswa saya di kelas. Nah kemudian memang saya lihat pemberitaan hari ini. Dulu di zaman Nabi itu media dan informasinya itu adalah dakwah. Istilahnya Nabi itu syadid. Istilah syadid itu dalam bahasa Arab bukan keras ya, tapi tegas. Sekarang kan pendakwah kita ini bervariasi. Bahkan di kota Parepare ini bagus sekali sebenarnya. Banyak kiai bahkan dijuluki dengan kota santri. Itu kalau di branding itu diangkat di permukaan. Kalau kemudian sekarang ini dakwah-dakwah yang sifatnya yang banyak followersnya itu seperti siapa itu, seperti Matastan dan lain sebagainya itu kan. Kalau bisa lahir dari Parepare ini dan ikonnya luar biasa, kan bisa contohnya seperti itu kan bisa mengimbangi pesan-pesan yang mungkin informasi-informasi yang selama ini terindikasi itu bisa mengimbangi. Jadi mungkin itu ciri khasnya Pijar di situ. Jadi selain ada informasi-informasi yang kemudian mungkin yang agak sedikit